Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita matematika. Hari ini kita belajar pelajaran baru yaitu taksiran. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan taksiran? Taksiran ini nanti kalian bisa lihat di buku paket matematika kalian maupun LKS sekitar halaman 14 tentang taksiran. Jadi, taksiran itu adalah mengira-ira, yaitu membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat ini untuk mempermudah operasi hitung. Jadi taksiran itu adalah membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat. Nah, taksiran yang kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah taksiran rendah, kemudian taksiran tinggi, kemudian yang ketiga adalah taksiran terdekat atau taksiran terbaik. Nah, masing-masing nanti kita akan pelajari. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar taksiran rendah. Nah, taksiran rendah itu adalah membulatkan bilangan ke puluhan yang terendah. Contoh adalah 78. 78 akan kita taksir menjadi taksiran rendah. Artinya, kita bulatkan ke puluhan yang terendah. Di sini ada 80 dan 70. 80 dan 70. Nah, puluhan terendahnya adalah 70, bukan 80, ini tertinggi ya. Nah, 78 jika kita taksirkan ke rendah maka akan menjadi 70 ini. Nah, dengan kata lain, taksiran rendah dari 78 adalah 70. Nah, ini kuncinya. Satuan, ini 78 ya, kita lihat 78. Satuan akan selalu berubah menjadi 0. Nah, 78. Nah, 78. Satuannya adalah 8. 8 ini kita ubah menjadi 0 dan puluhannya tetap 7. Maka 78 jika kita taksirkan ke rendah menjadi 70. Gampang ya. Kita tinggal mengubah satuannya menjadi 0. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua, 62. Nah, 62 kalau kita taksir ke rendah menjadi berapa ya? Kita ganti saja ya, angka 2-nya menjadi angka 0. Nih, angka 2 menjadi angka 0 ya. Kemudian puluhannya tetap, maka taksiran terendahnya adalah 60. Jadi lebih rendah dari 62, yaitu 60. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ratusan sekarang. 168 kita bulatkan atau kita taksir ke rendah. 168 kita taksir ke ratusan ya, ke ratusan terendah. Jadi 168 kita bulatkan menjadi ratusan terendah. Ratusan terendahnya di sini adalah 100. Jadi yang lebih rendah jadi dari 168. Nah, caranya tinggal kita ganti puluhan dan satuannya menjadi 0, kemudian ratusannya tetap. Jadi puluhan dan satuannya kita jadikan 0, kemudian ratusannya tetap. Contoh 168. Puluhan 6 dan satuannya 8 kita ubah menjadi 0, 0. Ratusannya tetap 1, maka taksiran rendahnya 100. Itu ya.
Kemudian sekarang kita ke taksiran tertinggi. Jadi membulatkan bilangan ke puluhan atau ratusan tertinggi. Contohnya adalah 15. Jika kita bulatkan ke puluhan tertinggi akan menjadi berapa? Nah, kita buat baris bilangan dahulu. Puluhan terdekat dengan 15, setelah 15 puluhan terdekatnya adalah 20. Kemudian sebelum 15 puluhan terdekatnya adalah 10. Nah, jika kita taksirkan ke tinggi, maka hasilnya 10 atau 20. Hasilnya adalah yang lebih tinggi dari 15 adalah 20. Nah, ini dia ya. Nah, cara mudahnya ini ya. Satuan diubah menjadi 0. Satuan diubah menjadi 0 dan puluhannya ditambah 1. Puluhannya ditambah 1. Contoh 15. Satuannya kita ubah menjadi 0, kemudian puluhannya kita tambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Satuannya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 20. Itu adalah taksiran tinggi. Selanjutnya, contoh yang kedua, 68. Seperti tadi ya, kita buat dulu garis bilangan. Puluhan terdekat dari 68 adalah puluhan yang genap ya, puluhan yang bulat, yang satuannya 0 itu ya, yang terdekat dari 68 adalah 70, setelah 68 adalah 70, kemudian sebelum 68 adalah 60. 60 dan 70. Taksiran tertingginya yang mana? 60 atau 70? Yang tertinggi adalah 70, lebih tinggi dari 68 ya, 70. Nah, seperti tadi ya, tinggal kita ubah saja. Satuannya 8 menjadi 0 dan 6-nya kita tambah 1 menjadi 7. Hasilnya adalah 70. Selanjutnya kita belajar taksiran terdekat atau terbaik. Perhatikan ya. Jadi taksiran terdekat atau yang terbaik itu adalah menaksir, membulatkan bilangan ke puluhan atau ratusan terdekat. Nah, terdekat ini nanti bisa juga tinggi, bisa juga terendah. Nah, ada syaratnya ya untuk taksiran terdekat atau terbaik. Syaratnya apa? Perhatikan. Pertama, jika satuannya kurang dari 5, kurang dari 5 itu berarti 1, 2, 3, 4. Maka dibulatkan ke rendah, ke puluhan terendah. Jika satuannya lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 5 itu berarti 5-nya ikut ya. 5, 6, 7, 8, 9. Satuannya ini, maka dibulatkan ke puluhan tertinggi. Contohnya di sini adalah 15. Kita lihat. Nah, kita buat garis bilangan dulu ya. Kemudian kita buat puluhan terdekat. Puluhan terdekat setelah 15 adalah 20. Kemudian puluhan terdekat sebelum 15 adalah 10. Nah, kita perhatikan. Nah, tadi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kita lihat satuannya. Satuannya ini ada kurang dari 5 atau lebih dari 5. Perhatikan. 15, satuannya adalah 5. Nah, 5 ini kurang dari 5 atau sama dengan 5. Nah, jika satuannya sama dengan 5, ini ya, maka kita bulatkan ke tinggi. Jika satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke tinggi. Maka pembulatannya adalah 20. Ini jawabannya. Contoh yang kedua sekarang, 73. Nah, sama, kita buat garis bilangan dulu. 73, kita buat puluhan terdekat. Puluhan terdekatnya setelah 73 adalah 80. Sebelum 73 adalah 70. Nah, sekarang kita perhatikan syaratnya tadi adalah satuannya. Satuannya adalah 3. Nah, 3 ini kurang dari atau lebih dari 5. 3 ini adalah kurang dari 5.
maka kita bulatkan ke rendah. Rendah, lebih rendah dari 73, maka penaksirannya adalah 70. 73 ditaksirkan menjadi 70. Nah, kalau seratusan contohnya bagaimana? Nah, 111. Nah, kita lihat syaratnya dulu ya. Syarat yang ratusan terdekat. Kalau tadi syaratnya adalah satuan, sekarang jika contohnya adalah ratusan, bilangannya ini ratusan ya, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Ya, puluhannya. Jika puluhan kurang dari 5, maka bulatkan ke rendah. Jika puluhannya lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke tinggi. Jadi yang kita perhatikan adalah puluhannya. Seperti tadi kita buat garis bilangan dulu. Garis bilangan 111. Kita buat ke ratusan ya. Ini karena bilangannya ratusan, maka kita buat 200-an yang terdekat dengan 111. Setelah 111 ada 200. Sebelum 111 ada 100. Nah, kita perhatikan puluhannya yang ada di tengah. Puluhannya di sini adalah 1. 1 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke rendah. Ya, 1 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke rendah. Maka taksirannya dari 111 adalah 100. Nah, contoh selanjutnya adalah 273, ratusan lagi. Pertama kita buat garis bilangan dulu. Dari 273 kita buat ratusan setelah 273, ratusan yang bulat setelah 273 adalah 300. Nah, setelah 200 maka 300. Sebelum 200 maka 200 ya. Nah, kita perhatikan sekarang 273 ini tadi soalnya ya. Kita perhatikan puluhannya yang ada di tengah. Puluhannya adalah 7. 7 ini kurang dari atau lebih dari 5? 7 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke tinggi. Maka taksiran dari 273 adalah 300. Salah ini. Yang benar 300 ini ya, bukan 200. Yang betul adalah 300. Dan ya 300 yang betul itu ya. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang taksiran. Tadi ingat ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan ada taksiran yang terdekat atau yang terbaik. Silakan kalian pelajari, kalian simak, bisa kalian pelajari juga di LKS sekitar halaman 14. Kemudian nanti silahkan kerjakan soal di form ya, di Google Form. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.